Saudara, beberapa waktu lalu viral di media sosial video penganiayaan yang dilakukan keluarga pasien terhadap perawat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa ini mendapat sorotan publik, bahkan tersangka penganiayaan mendapat kecaman dari masyarakat hingga kasus ini sampai ke jalur hukum. Dalam gelar perkara kali ini, kami akan mengulas kembali kasus ini. Lengkapnya, ikuti penelusuran kami. Video ini menjadi bukti aksi pelaku menganiaya korban usai anak pelaku mendapatkan perawatan. Pelaku diketahui tidak terima lantaran korban melepas infus kepada anak pelaku hingga mengeluarkan darah. Sontak pelaku pun menganiaya korban. Tim gelar perkara mengkonfirmasi bagaimana kronologi kejadian ini kepada polisi. Berdasarkan keterangan polisi, motif pelaku kesal dan emosi usai mendapat laporan dari istri pelaku. Ruang perawatan ya pasien dan diminta untuk mencabut infus, sehingga terjadilah situ kesalahpahaman antara perawat dan ibu ke pasien. Ibu pasien ini melaporkan ke suaminya, bahwa ada terjadi nangis anaknya terkait pencabutan infus ya. Karena emosi, suaminya datang tidak berselang berapa lama datang dan mencari perawat yang tadi mencabut mencabut infus dari anaknya yang berumur 2,5 tahun. Cari karena emosi, luapan emosi, dan si pelaku pun mengakui dia sempat memukul atau menepis kepalanya di bagian kepala 2 kali, terus disuruh pada saat itu nunduk, suruh sujud, istilahnya suruh minta maaf, sujud itu posisi korban sujud, didorong sambil ditendang, dan pada saat perawat itu juga mau keluar, misalnya mau lari dari ruangan tersebut, dijambak ya, kalau bahasanya dijambak rambutnya sampai ke bawah lagi, tertarik lagi ke dalam kamar. Cek, kita dalami motif dari korban, dari terlapor, dari tersangka kita, bahwa memang murni dia emosi. Dia sudah sekitar 4 hari katanya menjaga anaknya sakit di situ, dan memang pulang pergi juga ke daerah. Pada saat kejadian, kalau kita perhatikan lagi itu videonya dengan jelas, si pelaku tidak mengaku polisi. Ada memang anggota polisi yang kebetulan berada di sana karena istrinya masih proses melahirkan. Dengan ribut-ribut, si polisi ini, anggota kami ini, mendatangi ruangan itu untuk melerai, menenangkan suasana di sana. Nah, pada saat dia datang, si polisi yang kalau dilihat di videonya itu ada yang baju abu-abu, kalau nggak salah, agak gemuk badannya. Saya polisi. Ya, si pelaku karena emosi langsung sambil menunjuk, kamu polisi mana, gitu lah. Pada saat siangnya kita langsung proses pemeriksaan saksi-saksi, korban, seluruhnya, visum pun kita langsung memang sudah kita layangkan juga ke Rumah Sakit Bayangkara kami, dan pada saat malam kita cari posisinya, keberadaannya di mana. Pertama di Palembang kita cek memang nggak ada, dan rumahnya memang daerah Kayu Agung, daerah Kabupaten Oki, sehingga kami ke sana. Pas sampai di sana memang alhamdulillah si pelaku ini ada di rumah. Jelas pasal yang kita sangkakan 351 dan juga pasal 406 dengan 2 korban yang berbeda ya. Satu kan tadi kawannya, yang 406 tuh yang punya HP, bukannya korban perawat yang dipukul, kawannya. Itu jelas ancaman hukuman tahun, bisa di 2 tahun lebih kurang. Pelaku ditangkap tak lama kejadian penganiayaan itu terjadi. Di hadapan media, pelaku mengaku kesal dan hilaf. Maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua
pihak yang ada di belakang korban dan juga pihak Siloam, saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik dikarenakan saya mungkin juga sudah kelelahan karena sudah 4 hari saya harus menjaga anak saya, ditambah lagi di bulan Ramadan ini, dan juga bahwa dengan panas matahari ya semuanya saya tersulut emosi sesaat itu saja. Dan saya mohon juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada korban, keluarganya, supaya dibukakan pintu maaf buat saya. Saya benar-benar tersulut emosi sesaat saja. Namun tak hanya sampai di situ, pelaku kali ini malah melapor balik korban atas dugaan kelalaian yang dibuat, yaitu pelepasan infus kepada anak pelaku hingga berdarah. Nggak harmonis. Maksud nggak harmonis gimana? Pelayanannya maksudnya. Seharusnya sebagai perawat itu kan melayani, penuh tanggung jawab sesuai dengan undang-undang kesehatan. Ya artinya bagaimana? Ya harusnya mudah senyum, harus sabar juga. Ya namanya anak kecil yang dirawat, harus sabar. Ibunya juga harus direspon dengan baik. Nah itu tidak terjadi selama perawatan. Mereka ini kan udah tidak ada hubungan harmonis lagi nih antara perawat dengan pasien ini kayaknya. Makanya terjadi, sudah itu ada kesalahan di situ. Kesalahannya gimana? Kok infus dilepas, darahnya sampai ke lantai? Kan nggak boleh. Bagaimana dibilang rumah sakit sudah SOP kalau darahnya sampai ke baju? Kayak gitu kan. Nah wajar, bagaimana? Ada buktinya ya Pak ya? Ada buktinya, sampai ke baju, sampai ke sepan. Kayak gitu. Jadi kami akan melaporkan. Mungkin hari ini laporan kita sudah diterima. Laporan itu terkait apa Pak? Terkait kelalaian tenaga medis. Begitu. Menjadi viral lantas Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Palembang angkat bicara mengenai pelepasan infus. Menurutnya pelepasan infus bukan perkara sulit, tergantung dengan prosedur dan cara penanganan dari rumah sakit masing-masing. Banyaknya darah pun dapat terjadi, namun tidak membahayakan jika mendapat penanganan dengan tepat. Kalau kita lihat SOP pelepasan infus itu sebetulnya ya masing-masing rumah sakit itu ada SOP sendiri, tapi kalau kita pelajari itu relatif hampir sama dan cukup sederhana. Artinya jauh kalau dibandingkan dengan pemasangan infus. Justru di situ yang sering terjadi, kadang-kadang bengkak, salah pembuluh darah begitu. Sedangkan untuk pelepasan infus itu sangat sederhana. Jadi setelah tindakan aseptik antiseptik dibersihkan dulu, kemudian ditekan dengan kapas alkohol, ditarik jarumnya, kemudian ditutup pakai plester. Tentu aseptik tadi pakai handskun semuanya kan, dan itu selesai sebetulnya. Hanya ini yang menarik kenapa jadi berdarah gitu ya. Ini kalau kita pelajari mungkin ya sebetulnya yang dari rumah sakit yang bersangkutan yang mungkin sudah mempelajari dan mereka mengatakan sebetulnya secara SOP sudah oke. Nah ada kemungkinan kalau saya pelajari kemungkinan mungkin kapas alkoholnya itu terlepas karena kita maklum anaknya masih kecil, mungkin dia gelisah atau apa begitu ya. Nah ini tanpa diketahui oleh orang tuanya, jadi mungkin dia digendong itu terlepas dan keluar darah. Biasanya kan darah sedikit saja itu sudah menakutkan, apalagi katanya sudah menetes kemana-mana. Hanya kalau kita pelajari, kalau memang jumlahnya cukup banyak, otomatis akan tambah darah kan. Jadi selagi dia tidak tambah darah, ya dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita dapat informasi kan anaknya juga sehat ya. Jadi artinya memang kelihatannya banyak, tapi dari sisi jumlah secara kuantitatif tidak membahayakan. Hanya kita mengerti, artinya bagi orang awam, apalagi bagi ibu, kondisi seperti ini kan sangat
mencemaskan begitu ya, sangat mencemaskan. 40 tahun jadi dokter, ya. Baru kali ini ada kejadian seperti ini yang disebabkan oleh lepasnya infus itu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menghubungi petugas, dalam hal ini perawat gitu, atau dokter kalau mungkin ada di sana. Nanti dokter akan langsung melihat kondisinya, apa penyebabnya, dan ditutup, itu selesai. Bahkan kalau misalnya perawatnya karena ada tugas lain di ruangan yang lain terlambat, itu cukup kita lakukan penutupan, pendepan istilah di dep, di lubangnya itu agak tekan di situ, biasanya sudah selesai. Karena kita ketahui bahwa jarum infus itu kan relatif kecil, apalagi untuk anak ya. Tapi sekali lagi ya kita maklum karena cemas mungkin, karena ketakutan gitu. Jadi ibunya juga panik. Gitu, ibunya panik, tidak bisa apa-apa gitu ya. Itu kemungkinan kapasnya itu lepas. Saya duga seperti itu. Terbuka ya. Iya, saya duga setelah dipasang pakai plester, mungkin anaknya nangis, kita maklum lah anak umur 2 tahun kan kadang-kadang melihat baju putih aja udah takut gitu ya. Waduh mau diapakan lagi, nah ini mungkin itu terlepas, itu dugaan saya seperti itu. Dari kacamata kriminologi, kasus ini terjadi lantaran provokasi istri pelaku. Apapun alasannya, tidak dibenarkan tindakan penganiayaan pada korban. Ya katakanlah memprihatinkan ya, di kondisi sekarang ini justru perawat yang sebenarnya katakanlah kalau untuk kondisi sekarang adalah bagian yang sangat penting upaya pencegahan penyakit ya, terutama baik di rumah sakit maupun di luar, dari masuk dalam prokes kesehatan ya. Tapi sekarang mereka menjadi korban penganiayaan, sedang melaksanakan tugas. Yang harus dicatat di sini, perawat korban menjadi penganiayaan sedang melaksanakan tugas sebagai perawat. Sekarang kita lihat kronologisnya. Jadi kita memang harus apapun ceritanya, si pelaku tetap bersalah. Walaupun kalau dilihat dari kacamata kriminologi ya, bapak itu terprovokasi, diprovokasi istrinya. Nah disinilah letaknya, apabila ada kejahatan, ada aksi, timbul reaksi, adanya kejahatan. Di sini kan hanya karena laporan istrinya melihat infus yang tercabut, kemudian mengeluarkan darah. Padahal hal seperti itu hal yang biasa. Kalau kita, kenapa saya katakan biasa, mencabut infus, ada keluar darah itu hal yang biasa. Suami yang datang diprovokasi, kemudian tanpa mengklarifikasi, langsung mukul. Itu jelas kejahatan. Ya memang 351 penganiayaan ya. Tapi bukan berarti solusinya harus pemukulan. Katakanlah bapak tadi, itu betul-betul tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah. Nah, disinilah peran istri. Istri tahu suami seperti ini tidak harus selalu dilapor. Didiskusikan dulu baru ke cerita yang sebenarnya begini. Jangan langsung akhirnya begini kan. Emosi berujung penjara. Inilah yang akhirnya dialami tersangka penganiayaan JT. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis, yakni pasal 351 mengenai penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan pasal 406 mengenai pengerusakan. Dari kasus ini kita belajar, sebagai warga yang tinggal di negara hukum, ada baiknya kita dapat mengendalikan diri, karena segala tindak tanduk ada konsekuensi yang harus diterima. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.